Bayangkan, setiap bulan kamu sudah menabung dengan disiplin. Gaji masuk, sebagian langsung disisihkan. Tapi setelah bertahun-tahun, jumlahnya terasa begitu-begitu saja. Sementara harga barang terus naik. Akhirnya, muncul pertanyaan, gimana caranya biar uang ini bisa berkembang? Banyak orang mulai dari titik yang sama, ingin berinvestasi, tapi bingung harus mulai dari mana. Ada yang bilang deposito itu aman. Ada yang yakin reksadana lebih fleksibel. Ada juga yang langsung loncat ke saham karena katanya paling untung. Tapi, benarkah demikian? Dalam dunia keuangan, tidak ada satu instrumen yang cocok untuk semua orang. Setiap pilihan punya karakter, resiko, dan potensi hasil yang berbeda. Pertanyaannya bukan sekadar mana yang paling tinggi keuntungannya, tapi mana yang paling sesuai dengan tujuan dan kemampuan kamu menghadapi resiko. Video ini akan membantu kamu memahami 3 pilihan populer bagi pekerja dan investor pemula, saham, reksadana, dan deposito. Kita akan bahas cara kerjanya, tingkat resikonya, potensi hasilnya, serta bagaimana menyesuaikannya dengan profil keuangan kamu sendiri. Tujuannya sederhana, setelah menonton ini, kamu bisa membuat keputusan investasi dengan dasar logis dan realistis, bukan sekadar ikut-ikutan. Jadi sebelum kita memilih mana yang paling untung, mari kita pahami dulu apa sebenarnya arti investasi. Sebelum kita bicara soal saham, reksadana, atau deposito, kita perlu paham dulu apa sebenarnya investasi itu. Secara sederhana, investasi adalah cara menumbuhkan nilai uang yang kita miliki saat ini agar bisa memberi manfaat lebih besar di masa depan. Tujuannya bukan sekadar menambah angka di rekening, tapi menjaga daya beli kita dari ancaman yang bernama inflasi. Inflasi artinya harga barang dan jasa naik dari waktu ke waktu. Mungkin terdengar kecil, 3% atau 5% per tahun, tapi efeknya besar. Kalau gaji kamu tidak naik secepat inflasi, dan uangmu hanya diam di tabungan dengan bunga 0,5% per tahun, artinya nilai uangmu sebenarnya berkurang setiap tahun. Inilah alasan kenapa investasi penting, terutama bagi pekerja. Kita bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan, dan investasi membuat uang hasil kerja itu ikut bekerja untuk kita. Tapi, tentu, semua investasi datang dengan risiko. Disinilah muncul konsep dasar yang sering kamu dengar, high risk, high return. Artinya, semakin besar potensi keuntungan suatu instrumen, semakin besar pula kemungkinan nilainya naik turun dalam jangka pendek. Karena itu, sebelum memilih jenis investasi, penting mengenali 3 hal dasar. 1. Tujuan finansialmu. Untuk apa uang itu digunakan nanti? Dana darurat, pendidikan anak, atau pensiun? 2. Jangka waktu investasi. Semakin panjang waktunya, semakin besar ruang untuk memilih instrumen dengan fluktuasi tinggi, seperti saham. 3. Tingkat toleransi risiko. Seberapa siap kamu melihat nilai investasi turun sementara tanpa panik? Investasi yang baik bukan tentang mengejar imbal hasil tertinggi, tapi tentang menemukan keseimbangan antara kenyamanan dan pertumbuhan. Sekarang, setelah memahami prinsip dasarnya, kita bisa mulai membedah satu persatu instrumennya. Dimulai dari yang paling aman dan paling familiar bagi banyak orang, deposito. Kita mulai dari instrumen yang paling dikenal dan paling sering dianggap aman, deposito. Secara sederhana, deposito adalah produk simpanan berjangka di bank. Artinya, kamu menaruh sejumlah uang untuk jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, dan tidak bisa mengambilnya sebelum jatuh tempo tanpa dikenai penalti. Sebagai gantinya, bank memberikan bunga tetap yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Di Indonesia, bunga deposito biasanya berada di kisaran 3 hingga 6% per tahun, tergantung kebijakan masing-masing bank dan kondisi ekonomi. Keamanan deposito juga didukung oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS yang menjamin dana nasabah hingga 2 miliar rupiah per bank per nasabah selama bunganya tidak melebihi batas yang ditetapkan LPS. Jadi, selama kamu menyimpan uang di bank yang terdaftar di LPS dan sesuai aturan, uangmu aman. Tapi keamanan ini datang dengan konsekuensi. Ada 2 hal yang perlu kamu perhatikan. 1. Likuiditas rendah. Uang tidak bisa diambil sewaktu-waktu seperti tabungan. Jadi, deposito kurang cocok untuk dana darurat. Kedua, potensi hasil terbatas. Bunga deposito sering kali kalah dari inflasi. Misalnya, bunga 4% per tahun sementara inflasi 5%. Artinya, nilai real uangmu justru menurun perlahan.
Maka, deposito lebih tepat digunakan untuk tujuan jangka pendek atau menengah, seperti menyimpan dana untuk liburan tahun depan, biaya sekolah dalam waktu dekat, atau menjaga dana besar agar tidak menganggur. Contoh kasus sederhana. Katakan kamu punya 50 juta yang akan dipakai untuk renovasi rumah tahun depan. Kalau disimpan di tabungan, bunganya hampir tidak terasa. Tapi jika ditempatkan di deposito 12 bulan dengan bunga 5%, kamu akan mendapat tambahan sekitar 2,5 juta rupiah di akhir periode. Aman, terprediksi, dan tanpa fluktuasi harga. Dengan kata lain, deposito adalah pilihan bagi kamu yang mengutamakan kepastian dibanding keuntungan tinggi. Namun, jika tujuanmu lebih panjang, misalnya 5 tahun atau lebih, ada instrumen lain yang bisa memberi hasil lebih baik tanpa kehilangan kendali atas resiko. Selanjutnya, kita bahas pilihan yang mulai memberi peluang pertumbuhan lebih besar, tapi tetap dikelola secara profesional. Reksadana. Setelah memahami deposito, kita naik satu tingkat ke instrumen yang mulai menawarkan potensi keuntungan lebih besar, reksadana. Reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari banyak investor untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi profesional. Dana itu kemudian diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang, tergantung jenis reksadananya. Dengan kata lain, reksadana memungkinkan kita berinvestasi secara tidak langsung tanpa harus memilih saham atau obligasi sendiri. Baik, jenis-jenis reksadana. Secara umum, ada 4 jenis reksadana utama yang dibedakan berdasarkan komposisi asetnya. Pertama, reksadana pasar uang. Investasinya di deposito dan surat berharga jangka pendek. Resikonya rendah, hasilnya stabil, cocok untuk jangka waktu di bawah 1 tahun. Kedua, reksadana pendapatan tetap. Sebagian besar dananya ditempatkan di obligasi. Resikonya sedang, cocok untuk jangka 1-3 tahun. Ketiga, reksadana campuran. Gabungan antara saham, obligasi, dan pasar uang. Resiko dan returnnya menengah, cocok untuk jangka menengah hingga panjang. Keempat, reksadana saham. Mayoritas dana diinvestasikan ke saham-saham perusahaan. Resikonya tinggi, potensi keuntungan juga tinggi. Cocok untuk jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Bagaimana cara kerjanya? Ketika kamu membeli unit reksadana, sebenarnya kamu sedang membeli bagian kecil dari portfolio besar yang dikelola manajer investasi profesional. Nilai dari unit itu disebut nilai aktiva bersih per unit atau NAB per unit, yang akan berubah setiap hari tergantung performa aset di dalamnya. Keuntungan kamu bisa berasal dari 2 hal, kenaikan NAB per unit yang menandakan nilai investasi naik, atau pembagian hasil investasi kalau ada. Salah satu keunggulan utama reksadana adalah aksesibilitas. Kamu bisa mulai dari modal kecil, bahkan Rp10.000 di beberapa platform digital. Selain itu, kamu juga tidak perlu memantau pasar setiap hari, karena pengelolaannya sudah dilakukan oleh pihak profesional. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, mudah diakses dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Cocok untuk diversifikasi awal, dapat dicairkan kapan saja tergantung jenisnya. Kekurangannya, nilainya tetap bisa turun karena fluktuasi pasar, ada biaya pengelolaan dan potensi penurunan kinerja jika manajer investasinya kurang baik. Maka, reksadana cocok untuk investor pemula yang ingin belajar memahami dunia investasi tanpa resiko ekstrim. Belum punya waktu atau keahlian untuk menganalisis pasar sendiri, atau punya tujuan keuangan jangka menengah hingga panjang. Contoh kasus, misalnya kamu punya 10 juta rupiah dan berencana menggunakannya 3 tahun lagi untuk biaya pendidikan anak. Jika kamu simpan di deposito dengan bunga 4%, hasilnya sekitar Rp11.200.000 setelah 3 tahun. Tapi jika kamu pilih reksadana pendapatan tetap dengan rata-rata imbal hasil 6-7% per tahun, nilainya bisa tumbuh jadi sekitar 12 juta atau Rp12.500.000. Tentu ada resiko nilai bisa turun sementara, tapi dalam jangka menengah, reksadana memberi peluang pertumbuhan yang lebih sehat dibanding deposito. Nah, kalau reksadana memberi keseimbangan antara keamanan dan pertumbuhan, maka berikutnya kita akan bahas instrumen yang jadi primadona banyak investor, saham. Resikonya lebih tinggi, tapi potensi hasilnya juga paling besar. Mari kita lihat lebih dalam. Sekarang kita masuk ke instrumen yang paling banyak dibicarakan, saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas sebagian kecil dari suatu perusahaan. Ketika kamu membeli saham sebuah perusahaan, kamu sebenarnya menjadi salah satu pemiliknya, sekecil apapun porsi itu. Artinya, kamu berhak menikmati 2 potensi keuntungan, capital gain,
keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham, dividen, pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham jika perusahaan mencatatkan keuntungan. Namun di balik potensi hasil besar, saham juga memiliki resiko tertinggi di antara ketiga instrumen yang kita bahas hari ini. Kenapa resiko saham lebih tinggi? Harga saham berfluktuasi setiap hari, bahkan setiap menit. Nilainya bisa naik karena perusahaan mencatatkan kinerja baik, ekonomi membaik, atau ada sentimen positif di pasar. Tapi bisa juga turun karena isu ekonomi global, kebijakan pemerintah, atau kinerja perusahaan yang menurun. Bagi investor pemula, fluktuasi ini sering menimbulkan rasa takut atau panik. Karena itu, investasi saham tidak cocok untuk tujuan jangka pendek. Dalam jangka pendek, harga bisa turun tajam. Tapi dalam jangka panjang, 5, 10, bahkan 20 tahun, pasar saham cenderung memberikan pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan instrumen lain. Bagaimana dengan kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan saham adalah potensi imbal hasil tertinggi. Bisa mendapatkan dividen rutin, transparan, semua data perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BII, tapi kekurangannya harus diakui, resikonya tinggi, harga bisa berubah cepat, butuh pengetahuan dan waktu untuk memantau pasar, emosi investor sering menjadi faktor kerugian terbesar. Bagaimana cara meminimalkan risiko? Untuk pemula, ada beberapa strategi dasar agar investasi saham lebih terkendali. Gunakan uang dingin, jangan pakai dana darurat atau kebutuhan harian. Investasi jangka panjang, jangan mencari keuntungan cepat. Diversifikasi, jangan taruh semua uang di satu saham. Pahami perusahaan, beli saham karena kamu tahu bisnisnya, bukan karena ikut tren. Selain itu, banyak investor pemula memilih reksadana saham sebagai langkah awal sebelum terjun langsung ke pasar. Dengan begitu, resiko bisa tersebar dan pengelolaannya dilakukan oleh profesional. Contoh kasusnya, misalnya kamu berinvestasi 10 juta di saham perusahaan besar yang stabil, dengan rata-rata pertumbuhan harga 10% per tahun. Dalam 10 tahun, nilainya bisa tumbuh menjadi sekitar 26 juta, lebih dari 2 kali lipat tanpa tambahan modal. Tapi kalau dalam 1 tahun pasar turun 20%, nilai portofoliomu juga bisa berkurang jadi 8 juta. Karena itu, kuncinya adalah kesabaran dan konsistensi. Jadi saham memberi peluang pertumbuhan paling besar, tapi juga menuntut pemahaman dan mental yang kuat. Bagi pekerja dengan penghasilan rutin, saham bisa menjadi bagian penting dari portofolio jangka panjang, asal porsinya disesuaikan dengan kemampuan menanggung resiko. Selanjutnya kita akan membandingkan ketiga instrumen ini secara langsung, dan melihat simulasi bagaimana hasilnya jika kamu menaruh uang di masing-masing instrumen ini. Kita sudah membahas 3 instrumen utama, deposito, reksadana, dan saham. Sekarang, mari kita bandingkan ketiganya secara langsung. Dari sisi resiko, deposito menempati posisi paling aman. Nilainya stabil, dijamin LPS, dan hampir tidak mungkin turun. Reksadana berada di tengah. Ada potensi naik turun, tapi resikonya terkelola karena dikelola profesional. Sedangkan saham paling fluktuatif. Nilainya bisa naik tinggi, tapi juga bisa anjlok cepat. Dari sisi potensi keuntungan, urutannya justru terbalik. Saham memiliki peluang return paling tinggi dalam jangka panjang, reksadana memberi hasil moderat dan stabil, sementara deposito paling kecil tapi paling pasti. Untuk likuiditas, reksadana dan saham bisa dicairkan lebih fleksibel, walau nilainya bisa berubah tergantung waktu pencairan. Sebaliknya, deposito baru bisa diambil setelah jatuh tempo, jadi kurang fleksibel untuk kebutuhan mendadak. Sekarang bayangkan kamu memiliki 10 juta rupiah untuk diinvestasikan. Mari kita lihat simulasi sederhana dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau uang itu ditempatkan di deposito dengan bunga 4% per tahun, nilainya menjadi sekitar Rp12.166.000. Kalau dimasukkan ke reksadana pendapatan tetap dengan rata-rata 7% per tahun, hasilnya sekitar 14 juta rupiah. Dan jika ditempatkan di saham yang tumbuh rata-rata 12% per tahun, nilainya bisa mencapai Rp17.600.000. Tapi ingat, angka ini hanyalah simulasi ideal. Dalam kenyataan, grafiknya tidak selalu mulus naik, terutama untuk saham dan reksadana. Kadang naik tinggi, kadang turun tajam. Itulah dinamika pasar. Sekarang bayangkan 3 tipe investor. Rina tipe konservatif. Ia lebih suka keamanan, tidak suka risiko. Ia memilih deposito karena baginya kepastian lebih penting daripada imbal hasil tinggi. Doni tipe moderat. Ia ingin uangnya tumbuh, tapi tetap terkelola. Ia memilih reksadana campuran karena bisa menyeimbangkan stabilitas dan potensi untung. Andra, tipe agresif. Ia siap belajar, siap menanggung resiko, dan berpikir jangka panjang. Ia memilih saham dengan target keuntungan besar di masa depan. Tidak ada yang salah di antara mereka, karena investasi bukan soal siapa yang paling berani, tapi siapa yang paling sesuai dengan tujuannya sendiri. Jadi pertanyaan mana yang paling untung,
sebenarnya bergantung pada dirimu sendiri. Seberapa besar kamu siap menghadapi resiko, seberapa panjang waktumu untuk berinvestasi, dan seberapa konsisten kamu dalam menjalaninya. Setelah bagian ini, kita akan menutup dengan kesimpulan penting bahwa investasi bukan tentang cepat kaya, tapi tentang membangun masa depan dengan sadar dan terencana. Kita sudah membahas 3 instrumen populer, deposito, reksadana, dan saham. Masing-masing punya tempatnya sendiri dalam strategi keuangan. Deposito memberi rasa aman, reksadana menawarkan keseimbangan, saham membuka peluang pertumbuhan besar. Namun tidak ada satupun yang bisa disebut paling benar atau paling menguntungkan untuk semua orang. Karena pada akhirnya investasi itu sangat pribadi. Yang menentukan bukan produk, tapi siapa yang memegangnya. Kalau kamu pekerja yang baru mulai berinvestasi, langkah pertamamu bukan memilih produk, tapi mengenali dirimu sendiri. Apa tujuan finansialmu, seberapa besar toleransi resikomu, dan seberapa disiplin kamu dalam menjaga rencana itu berjalan. Tidak apa-apa mulai dari kecil, tidak apa-apa mulai dari yang paling aman. Yang penting, mulai. Karena waktu adalah teman terbalik bagi setiap investor. Jadi entah kamu memilih deposito, reksadana, atau saham, pastikan kamu paham resiko dan manfaatnya. Bangun kebiasaan investasi yang konsisten, bukan yang impulsif. Dan ingat, tujuan akhirnya bukan hanya mengejar angka, tapi menciptakan rasa tenang dan kebebasan finansial di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, bantu sebarkan agar lebih banyak orang bisa belajar mengelola keuangannya dengan bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.